32 jemaat ikut persidangan ke-52 Klasis GPM Kairatu tahun 2023. Sebanyak 32 jemaat seklasis GPM Kairatu mengikuti persidangan ke-52 Klasis GPM Kairatu. Berlangsung di Gedung Gereja Lumakeleye pada Minggu 5 Maret 2023. Yang diawali dengan ibadah minggu yang dipimpin Pendeta Nancy Soisa bersama seluruh jemaat. Usai ibadah minggu, kegiatan dilanjutkan dengan pembukaan persidangan oleh anggota MPH Sinode GPM, Pendeta Nancy Soisa. Ditandai dengan penekanan tombol sirine dan buah pala terbuka sebagai simbol dimulainya pembukaan persidangan klasis ke-52 GPM Kairatu. Dalam sambutannya, Pendeta Nancy Soisa saat pembukaan persidangan berharap pelaksanaan persidangan klasis GPM Kairatu ke-52 dapat melahirkan program yang memberikan manfaat bagi umat. Selain itu, kepada setiap pemimpin yang ada di 32 jemaat di klasis GPM Kairatu dapat menjalankan tugas melayani di tengah keluarga Kristen dengan baik. Para jemaat juga diingatkan untuk selektif dan bijaksana dalam menggunakan fasilitas media sosial, menjalin komunikasi antar sesama, dengan menyebarkan berita atau informasi yang memiliki nilai manfaat bagi umat, yaitu tentang kasih dan perdamaian, serta hal-hal yang positif, bukan sebaliknya, turut menyebarkan berita-berita hoaks. Dengan digital, ya, karena perkembangan budaya digital ini kan sedang berjalan, ya, dan itu sangat cepat, masif sekali, sehingga kita menjadi warga gereja yang belajar untuk bijaksana menggunakan media sosial. Dan kalau di dalam pesan Injil, media apapun itu harus dipakai untuk pemberitaan Injil dalam pengertian yang luas. Pemberitaan Injil dalam pengertian yang luas yaitu mendukung keadilan, mendukung kasih, perdamaian satu dengan yang lain, dan jangan lupa juga menjaga lingkungan alam kita sebagai anugerah yang sudah Tuhan beri bagi kita dan anak cucu. Itu media-media sosial termasuk digital ini harus dipakai untuk mempromosikan nilai-nilai, ya, keadilan, kehidupan, kasih sayang, persahabatan, itu yang kita rasa penting. Sementara itu, Ketua Klasis GPM Kairatu, Seth J. Sahertian, mengajak peserta persidangan ke-52 Klasis GPM Kairatu untuk mengevaluasi seluruh kegiatan pelayanan yang telah dilakukan selama tahun 2022 lalu dan menyusun program-program kerja sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam Restra Klasis. Oleh karena itu, masukan dari para peserta klasis menjadi bahasan bersama dan selanjutnya dapat disepakati serta dijadikan sebagai pelengkap untuk setiap program kerja di tahun pelayanan 2023 oleh jemaat pada masing-masing klasis. Agenda penting sesuai yang diamanatkan dalam peraturan gerejawi, secara khusus peraturan pokok tentang klasis. Ada banyak hal yang mesti dipercakapkan sesuai dengan amanat dari peraturan pokok tentang klasis di agenda persidangan klasis. Di samping kita akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan di tahun 2022, tapi juga kita akan mempercakapkan lagi program-program yang kontekstual sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam dokumen perencanaan atau Restra Klasis. Dan karena itu kami sangat membutuhkan nanti masukan-masukan dari peserta persidangan klasis. Di tempat yang sama, Ketua Panitia Persidangan ke-52 Klasis Kairatu, Dedi Salawani, menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh warga jemaat serta pemerintah Kabupaten Seram bagian Barat atas dukungan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kegiatan persidangan ke-52 Klasis Kairatu dapat berjalan dengan lancar. Kita mesti ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus sebagai Kepala Gereja. Yang kedua, dari semua pihak, baik itu dari Pemda SPB maupun dari seluruh anak rumah kai yang ada di seluruh Indonesia ini, baik itu yang ada di Ambon, Persekutuan PWR, Persekutuan Serimau, anak-anak rumah kai yang ada di Tumika, yang ada di Sorong, yang ada di SPB sendiri juga, dan lebih khusus Patroli Rumah Kai. Itu sangat-sangat banyak sekali sumbangan yang mereka semua sumbangkan untuk persidangan klasis yang ke-52 di Jemaat GPM Rumah Kai.
Pada kesempatan yang terpisah, Sekda SBB Leverne Atua Suun mewakili pemerintah daerah Kabupaten SBB mengatakan pemerintah selalu mendukung bekerja sama dengan gereja untuk membantu masyarakat dan umat. Saat ini menghadapi krisis ekonomi dunia termasuk di Indonesia, maka diperlukan adanya langkah antisipasi sejak dini. Oleh karena dengan momen persidangan ini, mewakili pemerintah berharap gereja bisa mendorong warga gereja seiring dengan program pemerintah. Salah satunya adalah setiap gereja dapat memanfaatkan lahan kosong yang ada untuk melakukan gerakan menanam berbagai kebutuhan pokok, semisal cabai, tomat, serta umbi-umbian di pekarangan rumah masing-masing. Tadi saya himbau dan saya dorong untuk bagaimana kita bisa tetap melakukan gerakan menanam pemanfaatan pekarangan di masing-masing desa. Ini yang sangat penting dan kaitan dengan persidangan saat ini, momen persidangan, kita harapkan gereja bisa mendorong warga gerejanya juga untuk bisa melakukan hal-hal seiring dengan program-program pemerintah. Jadi pemerintah kabupaten sama-sama dengan gereja akan bekerja sama, Pak ya? Iya, itu yang kami harapkan. Dan selama ini memang demikian. Pemerintah kabupaten selalu didukung oleh gereja dan saling mendukung untuk sinergikan program-program di tengah-tengah masyarakat dan warga gerejanya. Seperti diketahui, persidangan ke-52 Klasis Khairatu merupakan agenda gerejawi dalam menetapkan program tahunan yang berhubungan dengan kepentingan pelayanan gereja serta merancang program kerja baru dalam pelayanan kepada masing-masing jemaat. Persidangan Klasis GPM Khairatu turut dihadiri anggota MPH Sinode Gereja Protestan Maluku, Sekda Kabupaten Seram bagian Barat, Wakapolres Seram bagian Barat, Ketua Klasis GPM Khairatu, Kepala Desa Rumah Kai, Kapolsek Khairatu Timur, sejumlah Kepala OPD lingkup Kabupaten Seram bagian Barat, dan sejumlah peserta persidangan dari 32 jemaat di Klasis GPM Khairatu.